Halo teman-teman, perkenalkan saya Indra Setia Dermawan, peserta Latsar CPNS Pemerintah Kota Lubuk Linggau. Pada video kali ini, saya akan menganalisis tren dari laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Laporan keuangan OPD terdiri dari beberapa bagian yang penting untuk dipahami. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, laporan operasional. Laporan operasional menggambarkan pendapatan dan biaya yang terkait dengan kegiatan operasional OPD selama periode tertentu. Dalam analisis ini, kita akan melihat tren pendapatan dan biaya OPD dari waktu ke waktu. Perhatikan apakah pendapatan meningkat dari tahun ke tahun yang menunjukkan pertumbuhan yang positif. Selain itu, analisis biaya akan membantu kita melihat apakah ada pengeluaran yang tidak perlu atau jika ada potensi penghematan yang bisa dilakukan. Sebagai contoh, pada gambar di atas terdapat laporan operasional selama kurun waktu 5 tahun, yaitu dari tahun 2018 sampai 2022. Lalu tinjau pendapatan OPD dari periode ke periode. Untuk mempermudah, maka lakukan insert data pada baris pendapatan, maka terlihat garis seperti berikut. Berdasarkan data ini, dapat disimpulkan bahwa secara umum terdapat tren penurunan pendapatan dari operasi yang terjadi dari tahun 2018 hingga 2022. Meskipun terdapat peningkatan sedikit pada tahun 2021, namun pendapatan kembali menurun pada tahun 2022. Yang kedua, laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran mencakup informasi tentang anggaran yang telah direalisasikan oleh OPD. Dalam analisis ini, kita akan melihat sejauh mana OPD dapat mencapai target anggaran yang telah ditetapkan. Perhatikan apakah ada perbedaan antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi yang sebenarnya. Jika ada selisih, cari tahu penyebabnya dan apakah ada langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperbaikinya di masa mendatang. Sebagai contoh, target anggaran yang telah ditetapkan pada tahun 2020 hanya terrealisasi sebesar 51% atau turun 65% dibandingkan 2019. Hal ini disebabkan karena adanya COVID-19. Berikut grafik pendapatan selama 5 tahun. Berdasarkan data ini, dapat disimpulkan bahwa pendapatan daerah mengalami fluktuasi yang signifikan dari tahun ke tahun. Terdapat penurunan yang tajam dari tahun 2018 ke 2019, diikuti oleh penurunan lebih lanjut pada tahun 2020. Namun, terdapat peningkatan pada tahun 2021 dan 2022. Meskipun demikian, pendapatan daerah pada tahun 2022 masih belum mencapai level pendapatan pada tahun 2018. Fluktuasi dalam pendapatan daerah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti lingkungan, pandemik, perubahan dalam kebijakan pajak, kondisi ekonomi, perubahan dalam struktur pendapatan, atau proyek-proyek pembangunan yang dapat mempengaruhi arus pendapatan. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas menggambarkan perubahan modal dan ekuitas OPD selama periode tertentu. Dalam analisis ini, kita akan melihat apakah ekuitas OPD meningkat atau menurun dari tahun ke tahun. Jika ekuitas meningkat, itu bisa menunjukkan pertumbuhan yang baik dan kemampuan OPD untuk menghasilkan keuntungan. Namun jika ekuitas menurun, perlu ditelusuri penyebabnya dan dilakukan evaluasi untuk mengambil tindakan yang diperlukan. Data ini merupakan laporan perubahan ekuitas selama 5 tahun. Dapat dilihat terjadi tren kenaikan jumlah ekuitas akhir dari tahun ke tahun. Lebih jelasnya dapat dilihat dari grafik berikut. Berdasarkan data ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan yang konsisten dalam ekuitas akhir dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan pertumbuhan yang baik dalam nilai entitas yang diukur. Yang keempat, neraca. Terakhir, mari kita lihat neraca. Neraca mencakup aset, kewajiban,
dan ekuitas OPD pada suatu titik waktu. Dalam analisis ini, kita akan memeriksa tren perubahan dalam aset dan kewajiban OPD. Perhatikan apakah aset meningkat yang bisa menunjukkan pertumbuhan yang baik. Selain itu, evaluasi kewajiban akan membantu kita memastikan bahwa OPD dapat memenuhi kewajiban finansialnya. Data tersebut merupakan data neraca selama 5 tahun. Lalu, tinjau ke salah satu akun yang ingin dianalisis. Sebagai contoh, akun gedung dan bangunan. Lalu, insert pada baris akun gedung dan bangunan dan masukkan pada chart line. Dapat dilihat, berdasarkan data ini, dapat disimpulkan bahwa saldo akun gedung dan bangunan mengalami fluktuasi yang signifikan dari tahun ke tahun. Fluktuasi tersebut dapat mencerminkan adanya perubahan nilai aset gedung dan bangunan yang dimiliki oleh entitas yang terkait dengan data ini. Dengan menganalisis laporan operasional, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan ekuitas, dan neraca, kita dapat memahami tren keuangan OPD. Hal ini akan membantu untuk mengambil tindakan yang tepat dalam meningkatkan kinerja keuangan dan memastikan pengelolaan keuangan yang lebih baik di masa depan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk memberikan komentar dan like.